Ya, selamat pagi, siang, atau malam bagi adik-adik yang membuka channel ini. Hari ini kita mau membahas tentang bagaimana tentang kebutuhan kandang dan recording pada sistem peternakan babi. Nah, untuk itu saya akan share bahannya sebagai berikut. Jadi dua hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah perkandangan, yang kedua adalah eh, recording. Nah, untuk perkandangan, Anda harus paham bahwa babi ini mempunyai berat yang berbeda macam periode. Ya. Untuk itu, dengan perbedaan berat badan, memiliki kebutuhan yang berbeda juga, terutama pada anak babi ya. Misalnya berat 5-7 kilo berat badan membutuhkan suhu 28 derajat. Semakin besar babi tersebut, akan kebutuhan temperatur lingkungan itu semakin kecil. Nah, kalau kita lihat ya di sini, ya dia diperlukan suhu yang hangat. Makanya pada fase broody itu suhu harus kita pertahankan, suhu lingkungan ini menjadi harus tetap tinggi. Ya, tetapi pada babi-babi yang sudah besar, usahakan suhunya tetap rendah. Nah, ini berhubungan dengan manajemen lingkungan kandang. Kebutuhan air juga begitu, semakin besar babinya, kebutuhan airnya semakin banyak, karena konsumsi bahan kering semakin besar. Tinggi daripada ini tempat minum, ini juga harus kita sesuaikan. Dia tinggi tempat minum ini kayak nipple, itu 20 cm pada babi kecil, dan 19-25 kilo udah masukin grower 35 cm. Ya, ini juga minimum kepadatan kandang semakin besar. Cahaya lampu, ya, atau lux meter, intensitas cahaya itu kalau bisa dipertahankan stabil 50 lux pada ketinggian mata dia. Nah, data ini cukup penting untuk kita pegangan sebelum kita menyusun atau membuat kandang. Nah, bila hal itu tidak terpenuhi, apa yang dinamakan dengan stres pada anak babi, ya, stres pada anak babi. Nah, stres ini, ya, dia udah bisa terutama pada sapihan itu bisa disebabkan karena satu perubahan ransum. Pertama dari ransumnya dengan induk atau pre-starter atau crib feeding ke pakan starter. Yang kedua menjadi cekaman, ya, patogen, ya, penyakit, sehingga dia menjadi stres. Cekaman juga karena dia digabung dari beberapa induk akan terjadi perkelahian. Dan ada juga karena perubahan lingkungan. Ya, misalnya karena dia pindah kandang. Ya. Nah, hal ini harus kita turunkan kalau bisa kita hindari stres ini pada pakan, pada cekaman sosial. Cekaman sosial misalnya kita bisa atur bahwa babi itu dibagi menjadi 3 kelas. Misalnya kelas besar, sedang, kecil. Jangan terlampau besar perbedaan dari berat badan mereka. Begitu juga mengenai lingkungan. Juga tadi suhu, kelembaban, dan lain-lain. Pakan juga, kalau bisa ada transisi pelan-pelan, kira-kira butuh waktu lah 1 minggu. Nah, karena stres ini bisa mengakibatkan banyak hal ya, bisa diare, kerusakan sistem pencernaan, bisa juga rusaknya performa menjadi jelek, atau meningkatnya mortalitas, kematian. Ini kenapa bisa terjadi ini? Karena akan terjadi inflamasia atau peradangan, ya, gangguan pencernaan, oksidatif stres, ya,
penurunan permukaan usus, fungsi dari sistem pencernaan kurang bagus, dan menurunnya imunitas ya dari babi itu. Jadi stres kita hindari. Oke, kita lanjut. Nah, untuk memperoleh sebuah kandang, kita harus mengamati beberapa hal ya, bukan 3 hal. Lokasi kandang. Lokasi kandang yang pertama harus Anda lihat adalah sumber air. Harus baik, karena untuk air minum maupun untuk mandi daripada ternak tersebut. Yang kedua, kita harus perhatikan adalah kebutuhan air harian ini itu tergantung kepada ya, sistem pemeliharaan kita. Bila babi itu tidak dimandikan, kita tinggal menghitung 3,45 liter kali feed intake, berapa konsumsi langsung di farm tersebut. Ya, konsumsinya ya feed intake. Kalau babi itu yang dimandikan dan bersihkan setiap hari, kita harus menghitungnya koefisien 4,5 liter dikali feed intake. Usahakan kandang itu jauh dari kurang lebih 1 km dari kandang lain dan bebas dari hubungan air dengan farm lain untuk menghindari kontaminasi. Lokasi kandang juga harus kita lihat, ada akses listrik untuk penerangan, ya ini harus diadakan karena kita butuh lampu atau pemanas untuk penerangan pada kandang anak, breeder, dan lain-lain. Nah, perlu juga diperkirakan harus bebas dari banjir dan erosi. Karena babi ini kan dikandangin, kalau banjir ya kasihan juga ya, bisa mati. Jauh lah dari banjir, dia harus lebih tinggi daripada tempat lain. Yang keenam, aman dan tenang dari lokasi lainnya. Kalau bisa dia terutama pada anak induk yang sedang lahir itu jauh dari suara-suara kebisingan. Nah, jenis-jenis kandang, pada kandang babi itu ada beberapa. Yang pertama adalah breeding house. Ya, breeding ini kandang breeding atau kandang bibit. Ya, itu satu kandang jantan. Kandang jantan ini diperlukan ya full selama 365 hari. Jantan itu nggak pindah-pindah ya. Itu kandang jantan. Ada lagi kandang bibit juga, dry sow. Dry sow itu induk yang sudah lepas sapi, kering lah ya, induk kering yang sudah menyusui, yang selesai weaning. Itu kira-kira dia di kandang dry sow ini 5-15 hari. Ya, nunggu dia kawin lagi. Biasanya 7 hari udah kawin. Anggaplah 2 minggu dia kawin. Nah, ada lagi kandang darah. Ya, babi darah, calon-calon darah, induk pengganti namanya gilt house. Nah, atau pen. Gilt house ini, kandang induk darah ini ditinggali kira-kira dari seleksi darah sampai dia umur 6 bulan. Ini kandang darah. Bakalan lah ya, atau replacement stock. Ada lagi kandang induk bunting. Kandang induk bunting ini selama dia setelah diinseminasi buatan, baik darah maupun dry sow, dia akan masuk ke kandang induk bunting. Ya, selama di kandang induk bunting, simpan situ aja, Mas. Induk bunting kira-kira 11 sampai 107 hari. Selanjutnya ada kandang farrowing house. Farrowing house ini adalah kandang melahirkan. Ya, dia dari lahir sampai menyusui ya bisa 28 sampai 37 hari, tergantung model ini early weaning ya. Early weaning system, farrowing house. C-nya ada kandang nursery. Ini ada kandang nursery ini kira-kira umur 30 sampai 60 hari. Nursery ini adalah setelah babi itu disapi, ya,
dipelihara lah dia 30 sampai 60 hari setelah dia di sapi. Ini farrowing ini melahirkan selama menyusui. Nah, setelah itu ada kandang growing house. Setelah farrowing, dia masuk ke periode grower finisher, itu 90 sampai 100 hari. Ya. Jadi dari nursery, kandang nursery sampai growing house, ya itu 130 sampai 145 hari. Ya. Nah, baru marketing house, kandang marketing. Lokasinya harus kalau bisa lebih dari 3 km dari kandang kita. Karena itu babi mau dipotong ya. Jadi ada transit. Transit dari kandang itu sendiri. Jadi nggak boleh kandang antara pembeli dan farm itu harus jauh. Ini maksudnya 3 km ini. Jadi ada kandang, ini salah satu teknologi biosecurity, di mana bahwa pembeli itu kira-kira berada di lokasi 3 km daripada kandang pembelian. Ya, harus dikasih desinfektan supaya sehat, tidak terbawa penyakitnya ke kandang. Nah, sistem kandang kita itu ada sistem kandang open house, ya, ada sistem tertutup, climate control and environmental, jadi lingkungannya terkontrol. Ini bisa namanya sistem tunnel ventilasi. Selanjutnya, ya, manajemen sistem perkandangan itu ada namanya manajemen breeder operation ke winner production. Artinya dari bibit sampai dengan sapihan produksinya. Ada juga dari grower sampai dengan finishing. Ya. Ada lagi farrowing to finish operation, artinya dari menyusui, lahir, sampai dengan finishing. So, piglet and growing animal ada semua ya. Jadi ini semuanya ada. Jadi manajemen sistemnya ini ada, yang pertama ini breeder ke winner, jadi dia bibit sampai winner sudah jual. Ada juga ya growing sampai potong, jadi dia grower, jadi winner diambil, grower jual. Ada juga integrasi antara breeder sampai dengan grower, semua ada. Nah, kebutuhan daripada luas kandang itu bisa kita lihat di tabel ini. Yang pertama adalah kebutuhan kandang induk bunting sow, pregnant sow. Itu membutuhkan lebar 60 sampai 70 cm, panjang 200 cm. Rata-rata kebutuhan per ekor atau per kepalanya itu kira-kira 2,5 cm kuadrat. Ya. Kalau grup head, kalau dikandangin grup, kalau individu ini. Nah, kalau ini tadi pregnant induk bunting, kalau dry sow induk kering itu lebarnya 60 cm, panjangnya 2 meter ya, 200 cm. Kalau dia gabung, grup 2 sampai 2,5 meter kuadrat per ekor. Gild darah, kalau individu itu 60 cm, ya. Ininya 150 sampai 200 cm, panjangnya, kebutuhan per ekornya 1,5 sampai 2 meter. Untuk jantan, kebutuhan kalau kandang individunya itu 90 cm, panjangnya 2 meter. Inilah ukuran-ukurannya. Nah, kebutuhan untuk di sini namanya farrowing. Tadi farrowing itu melahirkan. Kandang induk melahirkan, kebutuhannya adalah ya ada tempat rearing area. Ini anak, ya ada anak, tempat anak.
rearing area namanya ini. Ada tempat induk atau show area. Show area, rearing area anak. Ya. Rearing area ini untuk supaya anak itu bisa bermain, tidak ketindih, dihalangi oleh pembatas induk tadi. Jadi si anak bisa bermain di kiri atau di kanan. Induknya ada di tengah-tengah. Ya, itu harus dibuat. Ya, ukurannya tadi 70 cm untuk induk, tidur, anaknya rearing area kiri dan kanannya 60 cm kiri dan kanannya. Dan ada sled, ya. Nanti di rearing area inilah tempat menyusui induk selama laktasi, menyusui. Sini ada tempat minum anak, tempat pakan anak, ada pakan induk juga, tempat pakan induk. Ya, maaf ini ada pedagang. Oke, ini panjangnya 2 meter. Panjangnya 2 meter, 60 untuk rearing area, show area induk. Ya. Di sini anak. Di sini brudi pemanas nanti. Ada drawing pen, dry pen, sorry. Kebutuhan untuk ball, jantan, gilt, darah, ya, dry pen, induk kering yang sudah laktasi, newly winning sow, ya, dry pen itu yang baru di sapi. Kalau grup, ya, 4 sampai 5 ekor, kita butuh kira-kira di sini 3 meter, ya, di sini. Kalau grup ini ya, bukan individu, ya, kandang induk kering setelah disapi, isi 4 ekor, ya, 3 kali 3, ya, 3 kali 3 isi 4 ekor. Tapi kalau individual beda lagi. Nah, 2 meter ini apa? 200 cm ini adalah untuk tempat pejantan. Pejantan, inilah pejantannya. Ini tempat induk kering yang sudah disapi atau gilt. Ya, jadi dia bisa berkenalan untuk meningkatkan estrus daripada si induk tadi. Ini ada feromon, ya, ada hormon. Dibikin 2 kali jantan ini dikandangin ke sini, jadi terjadi interaksi. Jadi kalau udah kecek birahi, dia bisa dimasukkan ke kandang IB, ya, data birahi. Nah, ini salah satu jantan. Ini kandang induk individu nih, bisa kandang gunting, bisa kandang individu daripada induk yang sudah mau kawin atau mau diinseminasi buatan. Jantannya satu-satu, jantan satu-satu, ya, kandang. Nah, kebutuhan tempat melahirkan ini, ya, itu tergantung berat nursery, ya, bukan melahirkan, ini nursery ini tempat setelah babi itu disapi, ya. Nursery itu tempat babi setelah disapi. Kalau berat badannya 15 kiloan, itu membutuhkan luas kira-kira untuk per meternya itu 4 ekor. Ya. Dengan berat 15 kilo, kira-kira 0,12 meter per kepala square-nya. Tempat makannya. Tempat makannya itu 0,12 meter. Nah, kalau beratnya 30 kilo, butuh 3 ekor per meter persegi. Ya, tempat kandang setelah lepas sapi. Kalau 15 kilo, 4 ekor per meter persegi. Ini tempat pakannya, ya, luas tempat pakannya sebenarnya sini. Nah, inilah induk anak-anak yang baru disapih, ya. Jadi anak-anak yang baru disapi ini butuh luas, space-nya demikian. Ya, per meter persegi 4 ekor dengan berat 15 kilo. Tempat makannya harus dihitung
kira-kira 0,12 meter per kepala, ini 0,15 cm meter per kepala, 30 kiloan. Nah, inilah kandang-kandang nursery, tetap harus ada pemanas, ada briket, ada tempat kotoran turun, tempat pakan, ini bundar, ada tempat minum, ada lampu. Ya, jadi babi, kalau kita lihat dari fan-nya, inilah fan untuk pemanas lampu, biasanya infrared, ya, ada lampunya di sini, di atas ini, di atas ini. Ini lampunya. Jadi anak babi yang baru disapi itu tidur dalam satu pen dengan sesuaikan kebutuhan luasnya. Ini pakannya, stok pakannya ya, pakan pre-starter sampai 30 kilo. Butuh space demikianlah tempat pakannya. Ini sistem pakan otomatis ya, hanya diisi, bukan otomatis. Ini tapi diisi ya, diisi ke tempat pakannya, nanti babinya makan. Nah, inilah pemanasnya. Ini kalau udah gini kelihatannya udah kepanasan ya, bisa dimatiin ini lampunya. Ini ngumpul di sini, bukan ngumpul di lampu. Ya, bisa dimatiin lah siang, mungkin lampu panas. Nah, kandang penggemukan ya, ada kandang panggung, ada kandang tidak panggung. Panggung itu kalau ada slab, kalau tidak panggung kalau brick, ininya brick keras ya lantainya. Luasnya per kepala berbeda. Kalau kandang panggung antara 0,75 sampai 1 meter per ekor. Kalau tidak panggung 1 meter per ekor. Nah, kebutuhan tempat makannya kira-kira 0,3 meter per ekor. Ini kebutuhannya. Nah, ada lagi kandang jantan. Kandang jantan dalam istilahnya itu boars, boars. Panggilnya boars. Boar ini ukurannya agak lebih luas ya. Jadi dia kandang boar ini ada holding pen, mating pen, dan collecting area ya. Holding pen adalah tempat dia istirahat 2,5 kali 2,5 meter, tempat makannya 0,4 sampai 0,6 per bor. Tempat makannya butuh panjangnya itu. Mating area 2,5 kali 3 meter, tempat kawin. Tempat collecting area sperma 3 kali 3 meter. Nah, ini salah satu kandang farrowing house. Farrowing itu kandang induk dan anak sama laktasi. Ya, kadang-kadang orang membuat pemanas ya, karena ini kan tadi butuh suhu sekitar 28, 29 derajat. Jadi kalau lingkungannya dingin, kita harus pakai kayak kas ya, kotak, bisa dari plastik, fiber, bisa dari kayu, ya disiapkan untuk pada suhu dingin. Jadi dia bisa masuk di area rearing, di area tempat dia anaknya itu istirahat. Dan ini kan induk, di sini ada tempat istirahat, anaknya lari ke sini, nggak tidur dengan ibunya karena takut kejepit ya, ketindih. Nah, inilah contohnya anak tinggal di tempat istirahat, induknya tidur, dia kalau dia menyusu, tinggal menyusu saja, tidur di sini. Kalau bisa ini dikasih lampu lah. 2 minggu pertama ini wajib ya untuk menghindari mencret. Nah, inilah contohnya rearing sebelah sini, hanya ini udah agak besar ya, jadi lampunya udah dicabut ya. Udah mulai cukup lah, kira-kira ini mungkin udah mau lepas sapi. Inilah induk yang sedang farrowing-nya, yang menyusui. Nah, ini kelihatan puting susunya bengkak banyak. Di sini ya kalau dia istirahat sebelah kanan, ke kiri dan ke kanan, begitulah dia istirahatnya. Nah, laktasi ada juga ya beberapa kejadian ya, laktasi ini salah satu induk yang nggak menghasilkan susu ya. Akhirnya kelaparan anaknya ya, kasihan memang.
Ini biasanya terjadi bisa karena penyakit atau keseimbangan energi di induknya kurang bagus, ya, sehingga tidak menghasilkan puting susu, air susu yang cukup buat anaknya. Ya, akhirnya ya kita yang harus memberikan susu pengganti pada penyakit ini. Nah, farrowing house tadi, kandang melahirkan itu, ya, kalau bisa dikasih alas ya, untuk anaknya selama 7 hari supaya kakinya tidak seret dan kebersihan bisa dijaga selain brudi ya, pemanas. Rest area ini atau tempat istirahat si anak ini ya, yang kiri kanan kandang farrowing ini ya, kita harus lantainya padat, kakinya harus pas ya, hangat, ventilasinya bagus, dan dikasih sedikit tempat untuk istirahat dan menghangatkan badannya. Brudi lah ya. Di farrowing juga harus ada tempat makan. Nanti di sini yang diberikan itu crib feeding. Piglet feeder, ya, di piglet anak makan, tempat anak babi makan selama dia laktasi. Jadi dia selama laktasi bisa makan, ada yang kotak, ada yang bulat. Bagusnya bulat sih ya. Nah, ini diisi sedikit-sedikit supaya belajar makan sambil menyusui. Nah, kayak ini nih. Jadi dia menyusui, makan. Ada tempat minumnya juga, nipple biasanya. Menyusui, makan. Ini pemanasnya udah diambil kayaknya. Ini babi si A, ini babi si B. Ini beda induk ya, kiri kanan. Ada tempat makannya. Nah, ini ada juga tempat makannya yang dari batu, ya, ada yang dari batu plastik, ya, manalah yang paling mudah, yang aman buat si piglet ini, bisa mendapat makanan tambahan, bukan hanya dari susu saja. Nah, ini farrowing house ya, dikasih juga net atau tirai. Ya, tirainya ini jangan kebalik, ya. Jadi karena ini suhunya harus hangat, ya kira-kira 28 derajat Celcius, bermain tirai lah. Ketika panas, tirai dibuka dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas ya. Itu digulung lah sistem tirai ini. Itu juga perlu bagi induk farrowing. Ya, dilengkapi juga timbangan untuk mengetahui babi ini berapa berat lahir, berat sapi, dan lain-lain. Ada juga alat-alat suntik dan obat. Ini di kita berikan ini iron injection, itu kekurangan darah ya, besi dekstran harus diberikan kira-kira 3 hari setelah dia lahir. Tergantung babinya. Bisa disuntik di leher, bisa juga di paha. Ya paling bagus di sini sih. Tapi jarumnya khusus, ukurannya berapa gauss, yang kecil lah ya. Piglet ini harus dikasih zat besi. Selain antibiotik, zat besi, vaksin juga ada suntiknya itu kiri kanan leher. Setelah itu di farrowing house ini, kandang farrowing melahirkan ini, ada juga potong gigi. Jadi setelah dia lahir, giginya harus dipotong ya dengan alat khusus, terutama gigi taring. Di sini ada 2, atas 2, bawah 2, kiri kanan 2, jadi kira-kira 8 lah ya, ada 8 itu dipotong. Ada lagi handling ya, vaksinasi, pengobatan, ini juga pada anak-anak babi juga harus dilakukan vaksinasi. Mengenai harinya nanti kita belajar apa aja yang diberikan pada anak babi ini. Tapi yang utama adalah zat besi ya. Kolera juga diberikan di sini. Antibiotik kalau memang sakit, bisa kiri kanan pada leher ya. Ini nipple, tempat dia nipple, ada ball nipple, ada bite nipple, digigit, ini ada bola, ada yang ditekan, tergantung nipple mana yang mau kita pakai.
Ya, tempat air minum ini ya untuk satu nipel itu 10 ekor lah ya. Tingginya disesuaikan dengan berat badan yang tadi. Ya. Harus pada tempat slat area supaya nggak becek. Ya. Keluarnya itu kalau bisa 500 sampai 1 liter per menit atau arusnya itu ketika ditekan nipelnya. TDS-nya itu kalau bisa 1000 ppm, lebih rendah dari 1000 ppm untuk keamanan dan kualitas air. Ya. Ya, nipel ini juga berguna untuk merangsang ya, dia belajar minum yang banyak. Pertama kali dia belajar minum. Harus tersedialah supaya dia bisa belajar minum. Makan, minum. Sesuaikan juga dengan kebutuhan nipel ini dengan air konsumsi pakannya. Ya, ini salah satu ya, feeder export sow. Jadi tempat makan kalau bisa untuk induk ini lebih tinggi daripada anak. Karena supaya jangan makan induk ini dimakan si anak, karena beda kandungannya kan. Ini contohnya kandang induk, tempat makannya lebih tinggi, si anak jadi nggak bisa makan pakan induk. Pakan anak kan ada feedernya yang bulat tadi. Itulah maksudnya ini. Ini kandang menyusui, ya, farrowing. Nah, inilah ke kiri ke kanan. Nah, induknya. Ini sama, kandang menyusui. Lihat ini tempat makan induk. Ini anak, ada pet, ada tempat pakan, ada nipel minum. Induk minumnya ada tersendiri, makannya tersendiri. Breeding house, ini kandang induk yang sudah kering tadi ini, induknya satu pen, atau induk kering yang sudah disapi atau darah, ini kandang jantan. Untuk komunikasi lah, untuk merangsang estrus. Cahaya tadi sudah pada anak 50, tapi pada sapihan ya 100 lux, pada induk juga. Kalau bisa induk kawin itu 100 lux. Tersedia 23 jam pada ya awal 1 hari pertama dia disapi ya, supaya tahu tempat makan minumnya lah ya, hanya 1 jam matinya, hanya 1 hari aja, selebihnya 16 jam nyala, 8 jam diam istirahat ya, jadi 1 hari terang ya, only one day, supaya ketika dia disapi dia bisa tahu dulu tempat makan dan tempat minum, tempat istirahat, tempat tidur. Ya, kandang itu dia akan mempelajari lah. Kayaknya 100 lux dengan 1 hari, selanjutnya 16 jam terang, 8 jam mati. Ya, ini breeding house salah satu ya, induk yang sudah disapi. Sudah disapi. Ini juga piglet. Anak yang udah disapi digabung ya, tetap ada pemanas, ada tempat makan, nursery, weaning. Nah, ini sapihan, the piglet ya, kadang-kadang dikasih karung-karung untuk hiburan ya, supaya bermain nggak stres ya. Di babinya naik-naik karung ya, ayun-ayunan. Kalau di sapi induknya dikeluarin, nah baru anaknya bisa bermain, nanti digabung anaknya ini. Dikasih organic acid ya untuk pakannya supaya menghindari diare, asam organik, kasih flavor juga sweetness supaya naik konsumsinya. Tadi playground yang disiapkan ya, mainan apalah supaya dia nggak stres ya. Weaning tadi ini ya, sampai tidur dia, karena induknya kan induknya udah diambil, ini induknya disapi, ngumpul-ngumpul lah ketinggalan ya. Setelah mamanya nggak ada diambil, dipisah, ditakut kedinginan ya.
Nah, ini salah satu kandang setelah dia disapi digabung dari beberapa induk, satu koloni, ya, tempat makan, ini feedernya biasa dihitung, tempat minum. Sinilah kandang winner ya, sapihan. Setelah dia disapi, namanya nursery management. Suhunya harus pas ya, jangan terlampau dingin. Ini tempat minumnya, ada yang atas, tengah. Nah, ini sesuaikanlah mana yang dia suka, bab itu. Yang tinggi badannya. Ini automatic feeder, tempat makan yang digabung. Tapi tinggal makan aja, semua makanan udah pakai sistem scroll, otomatis isi, langsung kalau kosong isi kayak feeder tempat makan ayam. Ini growing house, nah, ini udah besar ya, ini udah kepala 35 kilo lah, ya, sampai ini kalau aku lihat sini udah 55 kilo ke atas ini, siap potong ya. Ya ini sih hanya lantainya miring, ada tempat feses, tempat makan, ini tinggal mandikan 2 kali sehari. Lantainya juga padat nih. Ada juga gestation. Nah, ini kandang induk bunting ya, kira-kira 90 hari bunting, kan 114 ya. Menyusui 14 hari, dia 90 hari di sini, 2 minggu nanti 114 kan, 2 minggu dia akan pindah ke kandang melahirkan. Jadi selama bunting itu ada kandang pakan bunting, gestation, ada kakang farrowing. 28 hari plus 7 day after farrowing. Ya, jadi lactation itu berarti tambah 7 berapa ini? Setelah dia lahir, kira-kira 35 hari lah. Ya, makan laktasi, makan bunting 90 hari. Harus bedain ya. Inilah kandang bunting ya. Salah satu kandang bunting di individu satu-satu. Ya, makannya juga berbeda selama 90 hari. Di sini setelah dia IB atau kawin dan bunting. Ini catatan, ya catatan itu apa aja yang kita catat. Yang pertama adalah kegunaan catatan ini untuk memberikan informasi untuk evaluasi dan perencanaan. Catatan ini berguna juga untuk mengetahui performan atau membandingkan performan babi kita dengan standar industri. Ini kemarin udah ya. Selanjutnya adalah untuk mendeteksi keuntungan, menentukan keuntungan. Profit nggak? Dengan cara apa ya catatannya? Ada beberapa catatan yang harus kita siapkan di dalam fan recording ini. Satu, catatan induk, breeding. Catatan melahirkan, catatan lepas susu, ya, nursery record, catatan grower finisher, catatan pakan, yang terakhir 6 catatan obat-obatan dan vaksin. Semua catatan ini harus ada. Ya, catatan breeding itu bisa catatan jantan dan catatan induk. Boar itu jantan, sow itu induk. Contohnya untuk dua-dua ini bangsanya apa, pedigrinya, berapa lama dipakai, sudah divaksin belum, obat apa aja yang sudah. Sama, induk juga bangsa apa, pedigrinya, performanya gimana, vaksinasinya udah diberikan belum, karena induk ini ada juga PRRS ya, harus divaksin juga. Supaya nggak sakit jantan juga brucellosis, PRRS, kolera juga harus, kalau ada di daerah itu penyakit itu. Nah, catatan breeding performance ini banyak ya. Satu, jumlah induk, jumlah IB, dosis, konsumsi rate, conception rate, bunting 30 hari, konsumsi rate 60 hari, farrowing rate, melahirkan, piglet born live, ya, berapa yang lahir hidup, berapa yang disapi, berapa interval kawin sapi ke kawin, jarak antara sapi ke kawin, lost day, artinya yang hilang di sini. Lost day itu bisa aja ada hari-hari yang lebih setelah kawin ke sapi dia nggak bunting gitu kan, itu lost day lah.
Misalnya induk itu harusnya 7 hari kemudian harus kawin lagi, winning to breeding. Ternyata setelah dia disapi nggak mau kawin, ya kita nunggu hari, close day, sebulan kemudian. Nah, farrowing record untuk catatan melahirkan ini terdiri dari jumlah induk, piglet yang lahir berapa, yang hidup berapa, SB berapa, SB itu stillborn yang melahir mati, mummified itu lahir hitam, udah lama matinya di dalam uterus, yang abnormal berapa, yang di bawah berat badan, underweight berapa, yang kecil lah, biasanya 1,1 ya, afraid daily berat lahir. Tapi kalau kurang dari 1,1 ya dianggap abnormal lah. Mumifikasi itu yang lahir hitam ya. Udah jadi mumi di dalam. Jadi dia matinya udah lama sebelum dia lahir. Stillborn ini yang melahir mati, saat mati bisa sungsang dan lain-lain. Hidup abnormal. Ini catatan farrowing. Farrowing record bisa juga catatannya itu berat lahir, berat sapi, pre-weaning survival, ya, rate, berapa yang hidup sebelum disapi, weaning age, umur sapi, medication treatment of sow and piglet, obat apa aja yang diberikan untuk induk dan anak, feeding consumption, piglet and sow, berapa banyak konsumsi anak dan induk yang lahir. Untuk nursery record catatan dari pemeliharaan lepas sapi ini piglet win, jumlah yang disapi ada dibagi kelas ya, besar, misalnya ada yang 15 kilo ke atas, 11 kilo, kurang dari 7 kilo. Jadi winning ini harus dibagi 3 kelas, dipisah kelas A, kelas B, kelas C, digabung kan dari beberapa kelas menjadi 3 kelas supaya tidak terjadi persaingan. Morbidity rate tadinya tingkat kesakitan, mortality rate tingkat kematian. Morbidity itu sakit misalnya radang. Kalau mortality yang mati. Medicine treatment, catatan medicine treatment, FCR dan ADG, konsumsi dan penambahan bobot badan. Growing to finishing record adalah catatan dari babi yang udah besar lah ya, mau potong dari grower 35 kilo sampai potong 110 kilo. Nah, sama juga catatannya, morbidity rate, kesakitannya, tingkat kesakitan, ada yang sakit-sakit, berapa ekor, mortality, kematian berapa ekor, weight at market, berat ke pasar berapa, misalnya 100 kilo, 90 kilo, age at market, berapa dijual, umur berapa dia dijual, biasanya 100. Sekitar 5 bulan ya, 160, 150. Feed consumption, konsumsi ransum, ADG, penambahan bobot badan harian, FCR, biasa lah itu, hitung. Nah, dari sinilah kita tahu nanti catatannya itu. Feed meal, artinya ini catatan gudang lah ya. Satu adalah mixing report, berapa aja pakan yang kita buat, starter, grower, finisher, induk, sow, laktasi, induk bunting, ya catatannya, drip feeding, berapa yang banyak yang kita buat, inventory, berapa stok barang kita, baik bahan baku, obat-obatan, premik, dan lain-lain. Ada lagi catatan vaksin dan obat-obatan. Ya. Vaksin apa yang aktif, ya, yang kita pakai. Yang kedua, catatan stok dari obat-obatan yang mau expire atau yang masih aktif, yang bisa dipakai. Vaksin juga. Terus ada, jangan sampai obatnya udah expire baru dipakai. Kita akan stok obat-obatan ini. Nah, ini ada beberapa ya untuk induk ya. Di sini istilah ya atau performan daripada induk. Ya. Di sini active sow level ya, itu berapa banyak induk maupun gilt yang ada totalnya. Yang sow itu yang sudah pernah melahirkan, gilt itu calon darah. Lactation sow, drawing sow, pregnant. Dry sow, pregnant, bunting. Jadi active sow itu terdiri dari induk yang dan darah.
baik yang laktasi maupun yang kering maupun yang bunting. Farrowing rate, ini satu koefisien juga, adalah jumlah tingkat kebuntingan, ya, tingkat kelahiran ini. Jumlah induk yang lahir kali 100 dibagi total induk. Jadi yang lahir dibagi total induk. Farrowing itu. Conception rate, jumlah induk yang bunting, ini yang lahir, farrowing. Farrowed, ini bunting. Bunting per jumlah total induk. Total induk itu ya tadi, induk darah, induk kering, induk pregnant, bunting, induk laktasi. Gilt, darah. Nah, ini satuan-satuan mungkin Anda udah biasa. Average daily gain adalah ini, total berat badan dibagi jumlah hari. FCR, jumlah konsumsi dibagi berat badan. FEV, feed farm efficiency, mungkin ini agak baru ya. Total feed yang dibuat, total pakan yang dibuat, dibagi total berat badan yang dijual. Jadi misalnya kalau bikin pakan 10 ton, farm itu, farm total ya. Habis itu yang dijual babinya 15 ton, ini bagi lah. Feed profit sama dengan total amount animal sold, jadi keuntungan dari pakan ini, kita jumlah babi yang dijual, dikurangi total biaya pakan. Ini total pakan ya, profit keuntungan pakan itu dari total babi yang dijual, dikurangi total cost of feed mix yang dibuat, pakan yang dibuat. Oke, saya kira itu aja catatan recording dan kandang yang sudah kita pelajari. Saya harap Anda bisa menontonnya dan menyaksikannya. Nanti slide-nya aku kasih, bisa Anda lihat di dalam sistem Lightroom. Terima kasih, selamat mempelajari, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.